Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali dengan Ibu Wiwi, guru IPS kelas 4. Kali ini kita akan mempelajari tentang tema 4, berbagai jenis pekerjaan. Subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Subtema 2, pekerjaan di sekitarku. Nah, anak-anak, sebelum berdoa, sebelum belajar, marilah kita berdoa dahulu agar saat belajar hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah ya anak-anak, kita sudah dapat tatap muka dan hari ini kita langsung belajar dengan tatap muka. Kita belajar KD 3.3 mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial. Dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. KD 4.3 menyajikan hasil identifikasi kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kehidupan masyarakat di bidang pekerjaan, sosial, dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Tujuan pembelajaran agar siswa dapat menjelaskan jenis bidang pekerjaan dalam masyarakat bermacam-macam. Kedua, bidang pekerjaan meliputi bidang agraris, industri, jasa, perdagangan. Ketiga, siswa dapat menjelaskan kegiatan ekonomi masyarakat di pantai. Keempat, siswa dapat mengidentifikasi dan menjelaskan kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa. Perhatikan anak-anak ya, perhatikan gambar di sini. Di manakah lingkungan tempat tinggalmu? Apakah di pedesaan seperti ini? Apakah di perkotaan seperti ini? Apakah kamu tinggal di pegunungan, di dataran rendah, wilayah pantai, perkotaan? Bagaimana tumbuhan yang terdapat di sana? Pekerjaan apa saja yang ada di sana? Untuk memahami, ayo kita pelajari dulu. Lanjut ya anak-anak. Sumber daya alam memiliki kaitan erat dengan jenis pekerjaan yang dilakukan di masyarakat. Setiap pekerjaan selalu menghasilkan baik barang atau jasa. Masyarakat yang tinggal di pegunungan biasanya bekerja sebagai petani, berkebun, dan berladang. Ada petani teh, kopi, buah, dan sayuran, pengrajin, peternak, dan tukang. Masyarakat yang tinggal di dataran rendah biasanya bertani dengan bercocok tanam padi, jagung, dan sayuran, pengrajin, peternak, dan tukang. Masyarakat yang tinggal di wilayah pantai pekerjaannya sebagai nelayan, mencari ikan, dan petani garam. Pengrajin, peternak, dan tukang. Masyarakat yang tinggal di perkotaan pekerjaannya sebagai pedagang dan pegawai, pengrajin, tukang. Nah, ini contohnya anak-anak ya, gambar orang masyarakat yang tinggal di pedesaan bertani dengan menanam padi. Yang ini contohnya nelayan yang rumahnya di pinggir pantai anak-anak. Mereka menggunakan perahu mencari ikan.
Ini contoh pekerjaan-pekerjaan yang ada di perkotaan. Jadi tukang sapu, membuang sampah, mengajar atau guru, nelayan, kemudian ini pegawai misalnya pemadam kebakaran, pegawai PDAM, pegawai Pertamina. Kemudian di sini ada PNS, ada tukang kebun, dan ada dokter. Lanjut anak-anak. Bidang pekerjaan juga meliputi bidang agraris, industri, jasa, perdagangan, pertambangan. Contoh pekerjaan di bidang agraris atau pertanahan antara lain petani, peternak, perkebunan, dan lain-lain. Contoh pekerjaan di bidang industri yaitu pengolahan barang mentah menjadi barang jadi, antara lain pegawai pabrik sepatu, pabrik roti, pabrik televisi, dan lain-lain. Contoh pekerjaan di bidang jasa atau pekerjaan yang menggunakan tenaga, ilmu, dan keahlian di bidang tertentu antara lain dokter, pilot, sopir, guru, dan lain-lain ya anak-anak ya. Contoh pekerjaan di bidang perdagangan antara lain pedagang makanan, pedagang mainan, pedagang pakaian, dan lain-lain. Contoh pekerjaan di bidang pertambangan antara lain tambang batu bara, tambang emas, tambang minyak bumi. Nah, ini anak-anak ya, contoh-contohnya. Jenis-jenis gambarnya pekerjaan tadi, ini petani padi, ini penyedap karet, peternak sapi, peternak ikan, ini peternak ayam anak-anak. Nah, ini pedagang keliling, ini pengrajin. Ini tadi yang sawah tadi anak-anak mulai panen sawah. Kemudian ini pegawai pilot atau sopir. Di sini tukang cukur. Nah, ini jenis-jenis pekerjaan anak-anak ya. Ada yang jadi sopir, jadi dokter, jadi guru, polisi, pilot. Kemudian ini sopir juga. Kemudian ini tukang cukur. Kemudian yang ini pegawai PNS atau pegawai negeri. Kita lanjutkan lagi ya anak-anak. Ya, agar bersemangat kerja, seorang pekerja harus memiliki beberapa sikap. Antara lain, jujur ya anak-anak ya, disiplin, tanggung jawab, kerja keras. Jujur itu apa sih? Jujur adalah berkata dan berbuat dengan tulus apa adanya. Disiplin adalah kebiasaan mengikuti aturan. Tanggung jawab adalah berusaha secara maksimal, siap menerima resiko. Kerja keras adalah bersungguh-sungguh, tidak mudah menyerah. Lanjut ya anak-anak ya. Nah, ini contoh orang yang disiplin. Dia membawa laptop, pagi-pagi bekerja keras, seakan-akan dia memiliki tangan 8 tangan ya anak-anak ya. Dia cepat-cepat ngerjakan, ini membawa laptop, kemudian melihat jam, kemudian membawa uang, kemudian membawa alat lagi. Dia bersiap-siap karena dia akan bersemangat bekerjanya. Kemudian contoh yang kedua, ini juga bapak-bapak sedang membawa kotak yang setinggi ini
sampai menggunakan sepeda aja sampai nunduk-nunduk karena semangatnya melaksanakan pekerjaan ya anak-anak ya. Lanjut. Ciri-ciri pekerja keras adalah ulet, gigih, dan tidak malu bertanya. Untuk apa sih manusia harus bekerja? Manusia bekerja mencari pendapatan, pengalaman, ibadah, pengakuan diri, modal usaha, karir, dan jabatan, atau mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri dan keluarga dalam memenuhi keperluan sehari-hari agar dapat hidup layak. Mencari nafkah itu mencari uang anak-anak ya. Bekerja supaya mendapatkan gaji. Nih contoh ada bapak-bapak yang sore hari sudah senja, sudah matahari mau terbenam, baru pulang dari pantai membawa ikan. Kemudian ini bapak-bapak petani, sudah senja juga ya anak-anak, sudah matahari mau terbenam, masih mencangkol sawah juga. Lanjut. Kemudian sekarang kalian bukalah buku halaman 32. Buku kelas 4D ya anak-anak ya. Buku pendamping 4D halaman 32. Marilah kita baca bersama. Setelah dibaca, tulislah. Yang kosong-kosong ini yang harus diisi di bawahnya. Kemudian lanjut ke halaman 33. Setelah itu anak-anak lanjut kerjakan lagi. Ini yang tadi ya anak-anak ya. Ini halaman yang tema 1 tadi yaitu halaman 20 dan 21. Ya, kita lanjut kerjakan 20, 21. Nah, tugas selanjutnya kerjakan soal di buku pendamping 4D. Ibu ulang ya anak-anak ya. Halaman 1 nomor 1 sampai dengan nomor 5, halaman 20 dan 21 ABCD. Dan halaman 32, 33 ABCD. Demikianlah pelajaran IPS hari ini anak-anak. Selamat mengerjakan. Tetap semangat. Akan kita lanjutkan pada tema yang lain di minggu depan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kesalahan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Tetap semangat ya anak-anak ya. Dan jangan lupa selalu menerapkan 5M. Mencuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir, menggunakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Walaupun kita sudah tatap muka, tetap kita harus menjaga 5M ya anak-anak ya. Biar sebentar lagi tatap muka bisa normal satu kelas semuanya. Demikian.